Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Aji Nugroho LC MPDI selaku dosen pembimbing fikih. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Dea Resti Jivatianto, Rosyad Umamul Husna, Putri Dewi Selana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Thoharoh. Air dibagi menjadi 4 bagian. Air suci yang mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, air najis menurut zatnya, dan air mutanajis. Macam-macam air. Macam-macam air ada 4. Pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air asli yang belum digunakan untuk bersuci. Bersuci di sini maksudnya wudhu dan mandi junub. Air mutlak hukumnya suci dan mensucikan jika belum tercampur dengan benda lainnya. Contoh air mutlak seperti air hujan, air embun, air salju, air laut, air sumur, air sungai, dan mata air. Kedua, air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini hukumnya suci namun tidak mensucikan. Ketiga, air musyamas. Air musyamas adalah air suci sekaligus mensucikan, tetapi hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Keempat, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang kurang dari 2 kula kejatuhan sesuatu yang najis meskipun tidak berubah sifatnya. Najis. Pembagian dan macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Pertama, najis mukhafafah. Najis ini termasuk ke dalam najis ringan, seperti air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Kedua, najis mutawasitoh. Najis ini termasuk ke dalam kategori najis sedang. Contohnya, tai, air mazi, nanah, bangkai, darah, dan lain-lain. Ketiga, najis mughaladoh. Najis ini termasuk ke dalam najis berat, seperti air liur anjing atau air kencingnya anjing, atau air liur air kencingnya babi, dan atau keturunannya. Istinja. Istinja adalah membersihkan najis yang keluar dari kubul maupun dubur. Macam-macam istinja ada 3. 1. Mandi wajib atau mandi besar. 2. Wudhu. 3. Tayamum. Alat-alat bersuci dari istinja. Alat ini yang lazim digunakan adalah air dan batu. Wudhu. 1. Syarat-syarat wudhu. Menggunakan air mutlak dan air yang mengalir. Anggota wudhu tidak terdapat sesuatu yang dapat merubah air yang sifatnya berbahaya. Pada anggota wudhu tidak terdapat penghalang, maksudnya waktu sholat bagi yang sering hadas. 2. Fardunya wudhu. Niatkan untuk berwudhu, lalu membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan hingga siku-siku, kemudian mengusap bagian kepala, terakhir membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan dilakukan hingga tertib. 3. Kesunahan dalam wudhu. Menghadap kiblat, membaca ta'awudz, tidak mengalap bekas wudhu, bersiwak sebelum berwudhu, dan masih banyak lagi. 4. Yang membatalkan wudhu. Sesuatu yang keluar dari salah satu 2 jalan kotoran. Tidur dengan selain posisi orang yang mengukuhkan posisi pantatnya, hilangnya akal seseorang, dan bersentuhan lawan jenis yang bukan muhrim. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi besar dengan menggunakan debu yang suci. Adapun tata cara tayamum. Pertama, niat tayamum. Niat wajib bersamaan dengan pemindahan debu menuju wajah dan tangan. Lalu, tempelkan telapak tangan ke debu
dan usapkan ke wajah. Setelah mengusap ke wajah, tempelkan telapak tangan kembali ke debu untuk mengusap kedua telapak tangan hingga siku. Dasar-dasar hukum tayamum. Tayamum hukumnya wajib apabila telah masuk waktu salat tetapi tidak ditemukan air di tempat manapun dan telah diusahakan pencariannya. Tayamum hukumnya mubah apabila memiliki uzur sebab perjalanan atau sakit yang jika terkena air akan kehilangan nyawanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.